Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Chapter 1112 benar-benar luar biasa. Kita melihat bagaimana percakapan, kepanikan dan juga amukan para Gorosei yang membuat final battle agent ini kian seru. Gorosei Markus Mars, Gorosei Tan Baron, Gorosei Saber Jupiter, Gorosei Saturnus dan juga Gorosei Topman Valkyrie semuanya mengamuk menggila di sana. Sementara itu Luffy dalam mode nikahnya diharuskan untuk segera berkumpul ke kapal tersebut tanpa dia sadari jika masing-masing para rekannya sudah dihadapkan dengan kedatangan Gorosei pula loh. Lalu bagaimana penyiaran tersebut dan kenapa pula Gorosei Markus Mars itu terlihat kaget tuh dari sorot matanya. Siapa yang datang? Well, ini menarik untuk kita telisik lebih lanjut detail cerita dan dialog lengkap bahasa Indonesianya nih. One Piece chapter 1112. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semua nih untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Cover story ini memperlihatkan Kinemon dan juga Yamato. Bab 1112 itu berjudul Aspek Keras. Di sini tertuliskan seperti ini. Pesan emas Putri Oni Yamato, aku akan berimu hadiah perpisahan jika kamu melakukan hal yang harus untukku. Dan cerita adegan serta dialog pentingnya dimulai. Kekacauan makin menggila di Egghead sendiri. Ledakan-ledakan besar terjadi di sana dan percakapan saling saut menyaut seperti ini. Tolong semua hentikan para pasifista tersebut, tingkatkan bombardir tersebut dan jangan biarkan topi jerami bisa lolos dari sana. Ya, mereka para angkatan laut yang sedang berteriak-teriak itu sob. Sementara kita di sini melihat Gorosei Ethan Baron Nazuro dalam waktu kurang dari 9 menit lagi-lagi sudah menjatuhkan para pasifista. Jangan biarkan Jewelry Bonnie lolos. Dia masih 12-an tahun, tapi sebenarnya dia sudah tua. Gadis itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah negara bersama aliansinya. Jangan pernah tertipu dengannya. Jalan kau Vegapunk. Nazuro kemudian berlari dan menuju ke suatu tempat. Setelah itu kita melihat salah satu raksasa berkata, cepat kembali ke kapal. Beberapa orang-orang yang benar-benar baru sudah pada berdatangan. Kita di sini melihat tembakan-tembakan meriam angkatan laut ya. Ledakan lagi-lagi terjadi di sana sob dan ada teriakan-teriakan. Jangan biarkan mereka berlayar. Tenggelamkan kapal Mugiwara. Arahkan ke pantai utara sana. Nah, saut menyaut itu terjadi ya. Franky sendiri sudah bertarung dengan salah satu Vice Admiral loh. Dan dengan pukulannya itu Franky berhasil mengalahkan salah satu di antara mereka. Sementara itu para raksasa juga sedang bekerja sama nih dalam melindungi Bonnie dan juga Franky sambil membawa Kuma. Bonnie teriak sambil lompat itu, tolong raksasa jaga ayahku ya. Tentu saja Bonnie. Begitulah respon mereka. Nah, para Vice Admiral itu pada berjatuhan dan Jewelry Bonnie membuat mereka sekarat. Tendangan-tendangan Bonnie yang mengerikan itu menghajar para angkatan laut. Di sini dalam area Labo Pes itu terjadilah percakapan antar Vegapunk. Apa kau tidak akan minum itu Vega Coffee? Itu terlalu panas. Aku hampir membakar lidahku. Maksudnya mengatakan itu dengan sadar tentang Vegapunk Saka nih. Ketika mereka berbicara berisik seperti itu, kita melihat Saint Markus Mars sudah berada di area sana bersama York. Dia sudah 4 menitan lagi dan inilah ruangannya. York juga mengatakan jika itu kemungkinan ada di sini. Tanpa basa-basi dia langsung menghancurkan area tersebut. Nah, di sana York kemudian berkata, "Wih, tunggu, jangan melakukan apapun yang tidak wajar seperti itu." Markus Mars meresponnya, kita sudah tak punya waktu lagi. Lihatlah ini tak ada yang berhenti. Jika aku adalah Stella, aku akan menyembunyikannya pada tempat lain sampai kita menghancurkan seluruh labu ini. Nah, Hyuk yang juga ikutan panik mengatakan jika itu dilakukan serangan pada beberapa lantai itu, hal itu akan meledakkan dan menghancurkan seluruh lab tersebut. Dan itu akan meledakkan punk record di sini. Kemudian dia mengatakan, aku memang tak bisa bersama dengan pola pikir kalian. Tentu saja aku akan menghentikan sekarang. Jika aku tak kuasa terus menambah dosa besarku ini bahkan lebih sulit untuk bergabung. Dan pada akhirnya aku tetaplah bagian dari Vegapunk. Lihatlah itu, Gorosei Mars yang sudah pada perubahan burungnya kaget mendengar pernyataan membelok lagi dari Vegapunk York sendiri.
Nah, dia kemudian menggunakan semacam senjata ya. Lalu dia juga pada akhirnya kalah tuh di tangan Gorosei sendiri ya, karena juga ingat bukan levelnya. Di tengah kekacauan ini, Mars terus saja mendengarkan percakapan seseorang dan dia menghiraukan Ryuk itu dan terus mencarinya. Dia lalu terbang dan ingin mencari jalan masuk. Sementara itu kita melihat Stasi yang ada di ruangan bersama Kaku itu, mereka berbicara loh. Oh, ini sangat hebat. Terlihat seperti bukan sebuah ancaman. Lalu Kaku meresponnya, termasuk kita berdua maksudmu? Nah, Kaku melanjutkan lagi, apa di dunia ini monster itu sekarang sudah pada berubah? Aku membayangkan dari percakapan ini, Gorosei sendiri sangatlah menakutkan jika mereka sudah mengamuk di sini. Itu menarik begitu respon dari Kaku. Lalu dia melanjutkan lagi, hei, apa kau ini buangan Stasi? Maaf aku berkata seperti ini, karena kau itu juga mengkhianati kami kan? Disinilah Stasi mengatakan, sayangnya aku memutuskan untuk tetap sesuai pada kesesuaianku sendiri. Seseorang harus mengambil tanggung jawab atas misi dia sampai akhir. Nah, kemudian Stasi meninggalkan mereka nih. Aku tak akan pernah mengatakan itu, tapi barir penghalang harus segera diturunkan pada momen ini. Nah, kira-kira apa maksudnya? Kita juga melihat ya di sini pada sebuah area di mana Nami dan Eren berada itu ada percakapan mereka dengan Vegapunk loh. Permintaan untuk melepaskan Dome Frontier tersebut hanya dapat dilakukan dari ruang perintah, tetapi kita akan bisa bersyukur jika keluar dari sini. Nami berkata, apapun itu yang terbaik harusnya melarikan diri secepat mungkin. Di sana juga terlihat nih bahwa Nico, Robin dan Vegapunk terjadi percakapan di sana untuk rencana kabur ya mereka itu. Sementara itu Usopp yang panik itu dia mulai berkata sesuatu. Setelah Zoro dan yang lainnya sampai di sini, kita akan melakukan lompatan super bersama kapal ini untuk meninggalkan tempat ini. Tampaknya mereka tak tepat waktu seperti biasanya untuk membutuhkan semua ini berlangsung lancar. Disinilah Vegapunk yang disontok melompat dari kapal dan dia berkata, kami pastikan kapal kalian berlayar tanpa gagal. Dia penuh tekad sekarang ini. Apa yang akan dilakukannya? Scene lalu memperlihatkan bagaimana dunia baru dalam perlautan itu nih. Kapal-kapal besar angkatan laut dan Mugiwara sudah berada di sana. Sementara Nika yang muter-muter itu begitu marah karena kemampuan dari Gorosei Jupiter tuh. Dia Nika marah dan berkata, jika kau lapar, bagaimana tentang memakan bangunan saja? Aku akan berikanmu seperti ini. Nah, cacing purba itu serasa menyedot ya sesuatu di sana. Sementara Luffy, Dory dan Brogy itu berlarian menghindari sedotan itu. Mereka sembari berkata, sungguh kekuatan yang gila. Sementara Brogy tertawa sambil berlari. Kita melihat ya hasil dari sedotan itu tadi. Luffy ini ternyata benar-benar melempar bangunan besar dan menjatuhkan Jupiter karena masuk ke mulutnya loh. Mereka Luffy, Dory, Brogy tertawa dan melanjutkan perjalanan. Tetapi belum berhenti sampai di situ saja ya, karena Dory dan juga Brogy itu sempat kebingungan. Apa yang terjadi denganmu Mugiwara? Wajahmu tiba-tiba terlihat menjadi sosok seperti orang tua. Apakah semua energimu yang kau dapatkan dari makanan itu sudah pergi dan habis? Luffy meresponnya, ya aku capek dan lapar sekali pada pertempuran itu tadi. Tiba-tiba Luffy dapat makanan entah dari mana datangnya nih dan kekuatan itu pulih kembali. Dia fresh lalu melanjutkan perjalanannya. Nah, sesuatu yang mengejar mereka datang lagi, itu adalah Gorosei Topman Valkyrie dengan perubahan babi purbanya. Dia mengejar mereka, namun Luffy itu berbalik ke arah menggunakan pukulan Gomu Gomu no Mi yang melegenda itu. Lalu dengan teknik Red Rock itu dia membuat Topman dipukul kepalanya. Dan tahu apa yang terjadi Sob? Ya Luffy itu malah bergetar tuh saking kerasnya kulit Gorosei. Dia kesakitan tangannya sendiri karenanya. Nah, di sisi lain labo tersebut nih kita melihat tanda cakran itu naik ke atas dan itu jelas saat turun kan ya. Mereka Nami, Usopp, Chopper kakinya bukan main tuh dan terancam bahaya. Sementara itu pun di sisi lain Jolly, Bonnie, Franky dan juga para raksasa kedatangan Gorosei, Saint Ethan, Baron, Nasjuro dengan pedangnya. Nah, dari sini kita melihat dengan labo pes tersebut pula ya. Di Punk Record sendiri setelah sudah tinggal 1 menit lagi, nah mendengarkan hal itu Saint Marcus Mars berubah menjadi manusia lagi dan mulai berkata, oh jadi ini kau tidak akan bisa mendapatkan waktu liburmu lagi Vegapunk. Aku sudah mencarimu sedari tadi dan ceritanya selesai sampai di sana. Tetapi sebelum chapter ini berakhir ya, Marcus Mars tersebut yang berjalan itu mendadak tatapan tajam. Serius banget tuh orang ini, tiba-tiba seolah kedatangan sosok yang luar biasa kuat nih. Nah, siapa itu dan kenapa dia begitu terkejut?
Apakah itu seperti yang digembar-gemborkan minggu-minggu ini, Monkey D. Dragon? Who knows? Menarik untuk kita lanjutkan kelanjutannya. Sepakat nakama? Terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja nih komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.